Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Apa kabar semua? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak Lukman sakit. Oh, sakit. Arfian sehat kan? Alhamdulillah. Oke, langsung ke materi saja ya. Jadi pembelajaran Ya, Pak. kali ini kita akan mempelajari tentang topologi jaringan. Di sini ada yang udah tahu apa itu topologi jaringan? Saya Pak, setahu saya topologi itu seperti saling menghubungkan gitu nggak sih, Pak? Iya. Jadi topologi itu adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Ada beberapa topologi jaringan, seperti yang pertama, topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang semua node terhubung dengan titik percabangan. Topologi ini paling banyak dipakai di perusahaan, kantor, atau warnet. Kelebihan dari topologi star ini adalah pemasangan dan perubahan jaringan sangat mudah dan tidak mengganggu jalan jaringan lainnya. Paling fleksibel dalam perawatan. Jika ada gangguan pada satu kabel, maka tidak akan mengganggu jaringan lain. Mudah mendeteksi kerusakan. Kontrol terpusat pada satu node atau titik khusus, yaitu server atau hub. Kekurangan dari topologi star ini adalah setiap workstation harus memiliki kabel masing-masing dan mempunyai hub pada terminal pusat. Jika node jaringan mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Lebih jelasnya bisa melihat gambar di samping ya. Ya, Pak. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat, di mana semua node terhubung dengan kabel tersebut. Kelebihan dari topologi bus ini adalah penambahan atau perubahan mudah tanpa mengganggu jaringan lain. Hemat kabel karena hanya memiliki satu jalur utama. Kekurangan dari topologi bus ini adalah jika ada gangguan di sepanjang kabel, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sering terjadi tabrakan data karena mekanisme jaringan sangat sederhana. Jika jalur utama putus di tengah, maka jalur di belakangnya mengalami gangguan. Sering terjadi kepadatan yang membuat macet atau lambat kecepatan akses. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di samping itu ya. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring atau cincin, kadang disebut token ring, adalah pengembangan dari topologi bus, di mana jalur utama membentuk lingkaran dari server ke seluruh workstation atau node. Kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak ada tabrakan data seperti pada topologi bus, karena data hanya akan dikirim oleh satu node pada saat yang bersamaan. Kekurangan dari topologi ring yaitu pengembangan jaringan kaku.
Jika ada gangguan pada suatu node bermasalah, maka seluruh jaringan akan ikut bermasalah. Karena seluruh node ikut mengelola informasi yang beredar. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di samping itu ya. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah bentuk topologi di mana semua node saling terhubung. Topologi ini hampir tidak pernah dipakai karena sulit dalam penanganan dan pemasangan serta perawatan. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan komunikasi berlebih, relatif lebih mudah dalam memperbaiki kerusakan karena model koneksi point-to-point. Kekurangan dari topologi mesh ini adalah sulit ketika melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang setiap jumlah komputer dan peralatan. Ditambah biaya yang dibutuhkan sangat besar dalam perawatan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di samping itu. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi star. Seperti halnya topologi star, perangkat, node device yang ada pada topologi tree juga terhubung kepada sebuah pusat pengendali atau central hub yang berfungsi mengatur trafik di dalam jaringan. Kelebihan dari topologi tree adalah mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan, manajemen data yang baik. Kekurangan dari topologi tree adalah kinerja yang lambat, hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di samping. Selanjutnya ada peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan jaringan di dalam komputer yang di dalam rangkaiannya hanya terdiri dari beberapa komputer saja. Kelebihan dari peer-to-peer ini adalah biaya pengadaan lebih murah karena tidak memerlukan komputer server maupun perangkat penghubung jaringan. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan dari peer-to-peer ini adalah keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan, karena setiap komputer memiliki sistem security yang berbeda-beda. Sulit dikembangkan, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Lebih jelasnya bisa melihat gambar di samping itu. Yang terakhir, ada client server. Client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer, di mana perangkat klien melakukan proses meminta data, dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Kelebihan dari client server adalah kontrol terpusat pada server, backup terpusat pada server, kemudahan perawatan, dan peningkatan keamanan. Kekurangan dari client server ini adalah kegagalan pada pusat kontrol, biaya pengeluaran jaringan melambat. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar samping ya. Oke, terima kasih. Itulah materi kita hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Mas Septiano, Mas Arfian, ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Sudah paham? Mana? Sudah paham? Udah, Pak.
Sudah, Pak. Oke. Karena waktunya mau habis, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.